Lini masa kencang sekali membahas tayangan lamaran artis yang disiarkan secara live atau secara langsung di salah satu stasiun televisi swasta. Beberapa pihak menyayangkan tayangan tersebut termasuk Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran yang menyayangkan penggunaan frekuensi milik publik secara semena-mena katanya. Apakah betul memang ada pelanggaran di sana dan bagaimana evaluasi serta pengawasan sepatutnya? Bergabung Bayu Wardana, anggota KNRP dan juga ada dari Wakil Ketua KPU Pusat, ada Mas Mulyo Hadi. Selamat malam Mas Mulyo dan juga Mas Bayu. Selamat malam Mbak Tiffany. Oke, Mas Mulyo apakah juga sudah bergabung melalui sambungan telepon ya? Oke. Sudah. Oke, siap. Mohon maaf saya tidak bisa pakai Zoom ya karena saya masih di jalan tol ini, Mbak. Siap, terima kasih. Nggak apa-apa Mas Mulyo, yang penting sudah bergabung dengan dialog kita malam hari ini. Saya akan ke Mas Bayu dulu. Jadi dari KNRP, apa yang menjadi keberatan Anda dan teman-teman dari KNRP atas adanya tayangan acara live lamaran yang disiarkan secara langsung? Betul melihat adanya pelanggaran atau menyalahi aturan di sana, Mas Bayu? Iya, itu jelas sekali ya bahwa sebenarnya kita punya aturan di industri penyiaran, itu ada P3SBS di standar program siaran pasal 3 ayat 2 itu sudah dijelaskan bahwa hal-hal yang privat itu tidak boleh menjadi satu mata acara khusus gitu. Dan sebenarnya sudah ada presiden beberapa tahun yang lalu kan ketika Raffi Ahmad menikah itu dinyatakan bersalah oleh KPI kan itu. Jadi sebenarnya kita mari ikuti aturan lah, jangan dengan aturan yang ada dilanggar-langgar itu. Ini itu saja. Jadi kami mengingatkan bahwa ini ada pelanggaran dan KPI mestinya bisa mencegah di situ ya. Oke, ada presiden, kemudian ada regulasinya, ada aturannya. Saya akan minta tanggapan Mas Mulyo dari KPI. Silakan menanggapi, betulkah ada penyalahgunaan aturan, ada pelanggaran aturan di sana? Saya tidak bisa mengatakan bahwa terjadi pelanggaran atau tidak. Memang kami sudah memantau, kami menemukan ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu stasiun televisi berkaitan dengan pernikahan Atta dan Aurel gitu ya. Tetapi kalau yang ditunjuk oleh teman-teman di KNRP, saya rasa kok tidak tepat kalau menggunakan pasal 13 ayat 2 gitu ya. Karena yang dipersoalkan dalam pasal 13 ayat 2 itu kan sebenarnya mengulik persoalan permasalahan pribadi seseorang gitu. Karena kalau kita baca pasal 13 ayat 2 itu ada terusannya di pasal 14. Yang kemudian di situ poin apa saja yang dimungkinkan ketika kita mau mengulik persoalan-persoalan pribadi seseorang. Nah biasanya memang benar bahwa sudah ada presiden, sudah ada riwayat sanksi pada tahun 2014 dan 2015 berkaitan dengan ada 4 kalau tidak salah ya, dan 3 diantaranya sebetulnya diberikan kepada stasiun televisi yang hari ini kita perbincangkan ya. Tentang pernikahan Raffi Ahmad, lalu kemudian yang kedua kelahiran anak si Anang Hermansyah dan Nasanti itu. Betulnya itu. Oke, ya, jadi pasal yang dikenakan pada waktu itu ya, saya bicara pada waktu itu adalah persoalan pelindungan kepentingan publik gitu ya. Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Disitulah kemudian kita bisa menilai apakah ini punya kepentingan publik atau tidak. Pada satu sisi kami setuju dengan apa yang dilihat KN. Oke, Mas Mulyo, kalau tadi Anda katakan bahwa tidak ada pelanggaran, tidak mengeksplor atau tidak ada eksploitasi hal-hal yang bersifat publik gitu. Belum, bukan. Saya tidak mengatakan demikian. Mohon maaf, saya belum berani mengatakan bahwa itu kemudian melanggar karena keputusan melanggar dan tidak melanggar kami harus melihat bukti, kami sudah mengumpulkan dan baru kemudian diputuskan di dalam rapat pleno. Jadi secara pribadi hari ini tadi siang kami baru saja meminta keterangan dari pihak RCTI berkaitan dengan apakah benar publikasi flyer yang beredar di media sosial itu adalah publikasi yang diterbitkan atau dibuat oleh pihak RCTI gitu ya. Ternyata mereka mengatakan itu bukan publikasi yang kami publikasikan melalui official resmi mereka. Baik, nanti saya akan tanya apa hasil pertemuannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu, jadi nanti juga saya akan minta tanggapan dari Mas Bayu. Usai jeda kami akan kembali ya, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected.
Anda masih bersama CNN Indonesia Connected. Kami akan lanjutkan dialog masih bersama Bayu Wardana, anggota KNRP, dan juga Mulyo Hadi, Wakil Ketua KPI Pusat. Mas Mulyo, Mas Bayu, saya akan ke Mas Mulyo lagi dari KPI, menyambung pembicaraan sebelumnya. Kalau dari yang dipertanyakan banyak orang kan terkait dengan durasi yang dianggap terlalu lama. Kemudian juga dari KNRP bahwa adanya pelanggaran karena penggunaan frekuensi atau ranah frekuensi publik di sana. Tanggapannya Mas Mulyo? Ya, memang durasinya panjang. Ya, ada 3 program yang dimanfaatkan pada tanggal 13 Maret itu ya. Ada program kami sudah mencatat ada sekitar mulai pukul 09 sampai 10.30, kemudian ada pukul 10.30 sampai 11.30, dan ada pukul 12.34 sampai 15.55. Itu memang yang menjadi catatan dari pemantauan kami, dan ini ya kurang lebih hampir sama dengan apa yang kemudian menjadi dasar kami memberikan sanksi pada tahun 2014-2015 itu. Jadi, tapi saya tidak mengatakan bahwa ini kemudian ini adalah kewenangan dari Rapat Pleno yang bisa memberikan sanksi atau tidaknya itu, Mbak. Oke. Mas Bayu, silakan tanggapannya Mas Bayu. Iya, ini sebenarnya kan, sebenarnya kan dari pernyataan Mas Mulyo tadi sudah menduga kan gitu. Jadi sebenarnya kami juga berharap itu sebenarnya bisa dicegah gitu. Jadi jangan setelah kejadian baru kemudian dipanggil lalu diperiksa dan diberi sanksi, ya kan sudah terlanjur. Tetapi seharusnya KPI lebih inisiatif, mengundang kemudian menanyakan rencananya bagaimana, apakah memang durasinya cukup panjang atau tidak dan sebagainya, dan jika itu melanggar bisa dicegah di awal. Kalau tidak melanggar ya tidak apa-apa, bisa jalan. Itu proaktif itulah yang sebenarnya yang ingin kita takkan ke KPI untuk fokus pada soal-soal penyiaran. Nah, kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini Ketua KPI banyak ngomong soal digital internet kan yang bukan wewenangnya. Nah ini maksud saya fokuslah gitu dan cegahlah hal-hal yang terjadi pelanggaran. Oke. Mas Mulyo, yang disayangkan dari KNRP adalah tadi Mas Bayu sampaikan bahwa kenapa tidak bisa dicegah gitu. Kenapa tidak bisa dicegah? Artinya tidak ada pencegahan, tidak ada pengawasan. KPI sendiri sudah mengetahui sebelumnya ada acara lamaran yang disiarkan secara langsung pada hari Sabtu kemarin ini. Memang karena ramai sekali, riuh sekali di lini masa, kemudian protes dari teman-teman KNRP, atau sebelumnya sudah tahu? Karena kan beberapa hari sebelumnya kalau kita sisir juga di timeline tuh poster-poster rangkaian acara dari mulai lamaran sampai dengan pernikahan ini udah banyak banget Mas Mulyo. Ya, saya sendiri secara pribadi mengakui baru menerima hari Jumat sore, dan kemudian Ibu Santi juga kalau tidak salah kisaran menerima informasi itu di hari Jumat ya. Mungkin keterlambatan kami untuk mendapatkan informasi atas itu ya. Tetapi kemudian yang kami lakukan adalah mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan, menanyakan apakah flyer ini benar diproduksi sebagai sebuah publikasi resmi dari pihak RCTI. Yang kedua juga menanyakan apakah memang RCTI akan ada rencana baru. Kemudian Sabtu pagi saya dijawab, dan jawaban itu juga menyatakan akan menanyakan, mengkonfirmasi kepada manajemen gitu. Artinya sampai Sabtu pagi belum ada jawaban yang bisa menyatakan bahwa itu ya atau tidak. Sehingga kemudian kami belum bisa melakukan langkah apapun, apalagi sampai kemudian pencegahan. Barulah kemudian pada hari itu kami meminta kepada tim pemantau untuk mencatat keseluruhan durasi jika memang terjadi siaran live terhadap pertunangan antara si Atta dan Aurel itu. Dan kemudian kami dapat laporan tentang siaran itu. Jadi sebelum konfirmasi pada hari Sabtu itu pada belum prinsipnya ada. kalau dikatakan bahwa abai ya monggo-monggo saja sih dianggap begitu. Tetapi pada prinsipnya kami sudah melakukan langkah-langkah itu. Oke, jadi sebelum konfirmasi hari Sabtu itu tidak ada laporan yang masuk ke KPI ya, walaupun posternya udah beredar banyak gitu. Ya, saya pribadi dan kemudian Bu Santi, karena kebetulan kami berdua ini adalah di
bidang pengawasan isi siaran sudah menerima itu dan mengkonfirmasi bahkan sampai Sabtu pagi sebelum tertulis di dalam flyer itu pukul 9.30 itu saya tanyakan lagi kepada Bu Santi, apakah Bu Santi sudah dapat jawaban gitu? Belum Pak, dibilang begitu. Jadi sama juga dengan saya gitu. Oke. Tadi menyinggung mengenai pemberian sanksi, apa sanksinya? Sanksinya kalau terkait dengan ini belum diputuskan Mbak, baru kemudian akan dibawa lah di pleno besok gitu. Ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa itu pasti disanksi atau tidak disanksi. Kami juga harus melihat beberapa hal yang menjadi poin-poin di mana pelanggaran dan pasal berapa yang dilanggar untuk kemudian bisa diputuskan pelanggarannya itu. Oke, saya menyambung pertanyaan. Yang memutuskan, Mbak. Menyambung pertanyaan. Saya atau Bu Santi. Ya, Mas Mulyo, saya menyambung pertanyaan dari warganet di lini masa yang juga mempertanyakan bahwa seberapa urgentnya sebuah tayangan yang mempertontonkan atau menampilkan itu kehidupan pribadi ya, pesta pribadi di ranah frekuensi publik gitu. Bagaimana dengan standar pedoman penyiaran kita, apakah itu bisa mengakomodir, apakah itu memang betul? Silakan Mas Mulyo. Ya sebetulnya juga itu perspektif yang dipakai ketika pada tahun 2014 dan 2015 untuk bisa kemudian diberikan sanksi pada tahun itu ya terhadap pernikahan Raffi Ahmad dan juga kelahiran anaknya si Ashanti itu ya. Jadi sama seperti apa yang disampaikan oleh publik tadi, bahwa kami juga berada pada posisi yang melihat itu. Jadi frekuensi ini adalah milik publik, diatur oleh negara dan harus digunakan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah kalau kemudian ingin menginformasikan, kalau stasiun televisinya mengatakan bahwa ada informasi bahwa followernya si Atta itu besar sehingga punya potensi pasar yang besar, tetapi saya pikir tidak demikian kemasan yang bisa ditampilkan sih. Secara pribadi kami menafsirkan begitu. Oke. Dengan adanya kemasan ini, potensi kemasan serupa juga akan terjadi karena kita lihat rangkaian acaranya ini masih akan berlangsung kan. Saya agak lupa, mungkin di awal April kalau saya tidak salah tanggal pernikahan ya saya baca. Bagaimana nasib gelaran rangkaian ini ke depannya? Kami tadi sudah memberikan penjelasan, peringatan juga untuk kemudian dan mereka mengatakan karena ini bukan publikasi resmi dari kami, jadi kami tidak bisa memastikan segala sesuatu itu bisa berubah di dalam hubungannya dengan program siaran gitu. Oke, Mas Bayu silakan. Anda mau menanggapi? Kayaknya udah ada di ujung lidah tuh. Ya, sebenarnya saya kasihan juga dengan Atta dan Aurel gitu. Artinya mereka kan hanya ini acara sakral mereka, tapi kemudian ternoda begitu ya karena ada pelanggaran di televisi. Di sini menurut saya yang tanggung jawab adalah stasiun televisinya karena inisiatif menawarkan itu, dan mungkin juga tadi KPI yang menurut kami abai gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman industri televisi pasti sudah tahu lah P3SPS dan tahu batasan-batasan presiden-presiden yang sudah terjadi. Jadi kita ingin itu lebih ketat dan lebih dicegah lah. Dan kalau soal sanksi, KPI ini dalam sejarah KPI mungkin belum pernah memberikan sanksi denda, dan itu dimungkinkan ya denda gitu ya. Kalau cuma peringatan mungkin tidak terasa itu sanksinya, tapi kalau denda, nah itu baru tuh semua pelaku industri akan berpikir untuk melanggar. Wah nanti kalau didenda silakan kita gitu. Saya mendorong KPI untuk menggunakan itu kalau. Oke, memungkinkan ya menurut Mas Bayu dengan adanya sanksi denda itu? Ya, kalau di P3PS itu dimungkinkan ya. Kalau penghentian sementara tidak mungkin, ada beberapa yang tidak mungkin, tetapi sanksi peringatan tertulis dan itu dimungkinkan di P3SPS. Oke, bagaimana Mas Mulyo? Apakah itu juga memungkinkan bagi KPI? Kalau kata Mas Bayu sih mungkin aja.
Ya, sejak Undang-Undang Penyiaran disahkan tahun 2002 begitu, sampai kemudian ada P3SPS tahun 2009, 2012 itu instrumen atas pengenaan sanksi denda itu belum pernah dibuat. Bagaimana tata caranya, besarannya, dan kemudian klasifikasinya itu belum pernah dibuat. Nah, terakhir ini yang pada saat revisi P3SPS itu di tahun ini kami menjadikan itu sebagai salah satu target. Kenapa sih pasal ini, sanksi ini tidak pernah bisa dikenakan? Karena memang payung hukum atas pengenaan itu dan bagaimana prosedurnya ini kami yang belum punya, dan ini yang menjadi fokus kami. Oke. Sehingga kalaupun misalnya nanti mau kita pakai itu juga harus standarnya itu harus jelas. Jangan kemudian asal saja diputuskan gitu, karena saya pikir itu tidak berkeadilan kalau asal-asalan. Kalau misalnya tata caranya. Oke, kalau berbicara mengenai sanksi, kalau tadi mungkin Mas Bayu berpikiran selama ini sanksi hanya sebatas peringatan, jadi masih terbilang atau tergolong ringan lah. Tapi kan KPI mungkin harus berjalan dengan sesuai ya dengan regulasi undang-undang penyiaran. Tapi kalau berbicara mengenai sanksi juga bisa berdampak pada aspek bisnis, industri televisi dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, bagaimana KPI ini bisa menyeimbangkannya sehingga konten, tayangan yang disajikan di televisi ini menjadi tayangan sehat, ditonton oleh penonton yang sehat juga? Seperti saya yang komentar Iya, Mas Mulyo. Sebelum nanti terakhir saya ke Mas Bayu. Ya, saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Mas Bayu, bahwa sanksi denda salah satu barangkali bisa menjadi alternatif untuk kemudian stasiun televisi itu agak jera untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sudah ada riwayat, tapi kenapa kemudian diulang? Di salah satu media saya sampaikan, alternatifnya pengenaan sanksi denda. Yang lain adalah boikot, jangan tonton kalau memang itu dirasa tidak memiliki kemanfaatan. Karena kalau kemudian kita tonton, semakin heboh, lalu kemudian masyarakat penasaran dan nonton, ratingnya malah justru mengalahkan informasi-informasi yang bermanfaatan. Itu yang justru sikap yang penting. Masyarakat harus kritis, masyarakat harus peduli, dan masyarakat harus bersikap. Oke, jadi pilihannya kembali kepada penonton, kepada pemirsa agar lebih kritis dan bisa memilah-milah mana tayangan yang sehat, yang pantas ditonton, yang bermanfaat atau tidak. Baik, terakhir saya mau ke Mas Bayu. Mas Bayu, berbicara mengenai ranah frekuensi publik ya, bagaimana dari KNRP sendiri selama ini melihat mengapa masih ditemukan tayangan atau konten siaran yang mungkin tidak sesuai dengan regulasi undang-undang penyiaran, kemudian P3SPS, sehingga mungkin masih berada di bawah standar kualitas program siaran, Mas Bayu? Ya, saya tidak terlalu sepakat ya dengan pernyataan bahwa kalau tidak suka ya sudah matikan TV-nya atau nonton yang lain. Ini kan persoalannya adalah frekuensi publik, dan orang punya pilihan yang terbatas juga. Di satu provinsi mungkin hanya ada 10 atau 15 stasiun TV. Nah, kenapa itu mutu tidak naik-naik gitu ya? Saya kira ini di regulatornya. Jadi kalau sanksinya tidak gas gitu ya, ini dengan kasus pernikahan Atta Aurel itu di media sosial kami muncul banyak kali di fans ya, dan justru malah muncul keluhan-keluhan tayangan TV yang seperti anak SMP peluk-pelukan, cium-ciuman dan sebagainya. Banyak sekali keluhan masyarakat di media sosial bahwa banyak tayangan tidak berkualitas. Nah, disinilah sebenarnya perannya KPI untuk menjaga gitu ya. Kalau remnya, ini kalau istilah COVID, gas dan rem. Kalau remnya nggak pakem, ya brong tuh gasnya jalan terus gitu. Sanksinya cuma peringatan tertulis, nggak apa-apa lah. Ini bisa kita lakukan lagi. Nah ini, jadi saya lihat intinya di regulator sebenarnya di KPI. Kalau gas remnya nggak pakem, ya nggak akan naik mutu-mutu siaran televisi kita itu. Oke, mudah-mudahan semakin tegas, remnya semakin pakem, masyarakat bisa mendapatkan konten-konten, tayangan-tayangan di televisi yang menyehatkan, yang sehat ya, sehingga kita juga bisa menjadi bangsa yang sehat dan juga bermartabat. Terima kasih Mas Mulyo dan juga Mas Bayu sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.